Teman, silahkan saksikan cuplikan berikut mengenai apa yang dikatakan oleh Ustadz Situmorang dan kemudian saya akan memberikan tanggapan mengenai bagian tersebut. Selamat menonton, Tuhan memberkati. Itu membatalkan ketuhanan Yesus. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tapi pertanyaan untuk Bapak, kenapa mereka begitu gencar memurtadkan orang Islam? Mereka satu megang ayat yang sebenarnya palsu. Matius pasal 12 ayat 11. Ini Matius pada saat ini jadi doktrin berbeda gereja. Matius pasal 28 ayat 19. Padahal Pak, kalau bicara hukum, kalau Bapak ada sarjana hukum, Matius pasal 15 ayat 24 ini pasal terakhir Pak. Sekian. Baik teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan cuplikan tadi dan saya akan memberi tanggapan mengenai cuplikan yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Munsir Situmorang, di mana beliau mengatakan bahwa Yohanes pasal 17 ayat 3 itu membatalkan ketuhanan Yesus. Karena di dalam bagian tersebut dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi dalam artian begini, karena Yesus adalah utusan, maka dia tidak mungkin menjadi Tuhan. Sebab jikalau yang diutus jadi Tuhan, maka yang mengutus jadi apa? Nah, itu kira-kira pola pikir yang ada dalam benaknya seperti itu. Lalu yang kedua, itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang utusan dan dia bukan Tuhan. Lalu orang-orang Kristen mengutip Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang biasanya kita sebagai orang Kristen menyebutnya dengan istilah amanat agung. Nah, amanat agung yang di sini Bapak Ustadz Situmorang mengatakan bahwa itu adalah palsu. Jadi sebenarnya Injil Matius itu hanya sampai pada pasal 17 ayat 24. Nah, oleh karena itu saya akan mulai membahasnya dari yang pertama, yaitu mengenai utusan. Karena Yesus adalah seorang utusan, maka dia bukan Tuhan. Nah, saya akan memulainya dengan pemberitaan mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam kisah mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis, malaikat Gabriel datang dan menyampaikan kepada imam besar Zakaria bahwa anak laki-laki yang akan dikaruniakan kepadamu kelak akan mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Dan sesudah kelahiran Yohanes, Zakaria bernubuat melalui Roh Kudus dan berkata begini, dan hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Itu di dalam Lukas pasal 1 ayat 76. Nah, Yohanes Pembaptis ketika tampil, ia memperkenalkan dirinya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis tampil dan menyampaikan atau memberitakan berita kerajaan Allah dan menyuarakan agar setiap orang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Yohanes Pembaptis itu, saya mau katakan bahwa beliau itu adalah seorang sosok yang sangat spektakuler. Sebab hanya di antara para nabi
yang dinubuatkan oleh nabi-nabi adalah Yohanes Pembaptis. Baik Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3, lalu kemudian Nabi Maliaki pasal 3 ayat 1, dan bahkan mengenai Yohanes Pembaptis di dalam gulungan laut mati itu ada naskah yang menulis mengenai Yohanes Pembaptis, bahwa lahir dari orang tua yang sudah lanjut usia dan dia tinggal di gunung, di padang gurun. Nah, itulah sebabnya saya katakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat spektakuler. Nah, perhatikan di dalam Maliaki pasal 3 ayat 1, itu berbicara mengenai utusan. Ayat 1 bagian A berbicara mengenai utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu kemudian pada bagian B, mendadak Tuhan yang akan kamu cari memasuki baitnya. Nah, malaikat perjanjian, ini kelanjutan, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia telah datang, firman Tuhan semesta alam. Nah, di dalam Maliaki pasal 3 ayat 1, utusan Allah atau malak Elohim itu adalah frasa yang merujuk pada Yohanes Pembaptis. Kemudian bagian B merujuk kepada malaikat perjanjian. Nah, di dalam Keluaran pasal 23 ayat 20, seorang utusan Yahweh atau juga dalam istilah yang sama yaitu malak Yahweh atau malak Elohim itu diutus untuk menyertai dan melindungi bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, akan tetapi di sisi lain di dalam kitab Keluaran kita melihat bahwa yang melindungi umat, yang menyertai umat adalah Yahweh sendiri. Di dalam Keluaran pasal 13 di sana sangat jelas. Itu Tuhan menyertai umatnya di dalam bentuk tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Nah, kemudian dalam pasal 30 ayat 34 kitab Keluaran juga menyebutkan mengenai utusan Allah yaitu malaikat. Kemudian malaikat perjanjian ini kita temukan lagi dalam pasal 33 ayat 2. Nah, di dalam kitab Keluaran secara eksplisit memberitahukan kepada kita bahwa yang diutus Allah itu adalah Allah sendiri. Sebab perhatikan kuncinya di dalam pasal 23 ayat 20. Pasal 23 menjelaskan fungsinya sebagai yang menyertai dan melindungi. Di sisi lain kita juga diberitahukan bahwa yang melindungi dan menyertai umat Israel adalah Yahweh sendiri di dalam tiang awan dan tiang api pada siang dan malam hari. Nah, jikalau bagian ini diterapkan pada Yohanes pasal 17 ayat 3, maka kamu harus tahu bahwa utusan bisa menjadi Tuhan. Karena pola pikirmu itu membuat Tuhan itu sama seperti manusia, membuat Tuhan itu sederajat dengan manusia. Sehingga jikalau yang diutus jadi Tuhan, maka yang diutus jadi apa? Di dalam kitab Keluaran sangat jelas bahwa utusan itu adalah Allah sendiri. Jadi apalagi yang kamu mau komentari? Maka berhenti omong kosong yang tidak ada faedahnya.
Karena perhatikan bahwa Yohanes Pembaptis ketika tampil dan memberitakan berita kerajaan Allah, dia mempersiapkan jalan bagi datangnya Tuhan. Ingat bahwa di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3, orang yang diutus untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Dan kita sekarang tahu bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis yang merupakan suara yang berseru-seru dan mempersiapkan jalan bagi siapa? Jalan bagi Tuhan. Jalan bagi Tuhan. Jadi utusan bisa menjadi Tuhan. Karena Tuhan tidak terbatas. Jadi otakmu yang sederhana itu, sedikit itu, jangan kamu terapkan dan samakan Tuhan dengan manusia. Sebab manusia terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Itu perlu untuk kamu tahu. Supaya kamu kalau ngomong berhati-hati, karena justru kamu tidak mengerti kitab suci, makanya kamu meninggalkan iman dan kepercayaanmu. Sebab jikalau kamu tahu, maka kamu tidak akan pernah meninggalkan itu. Nah, lalu yang berikut, mari kita lihat bahwa Yohanes juga mengakui bahwa yang datang kemudian itu jauh lebih besar daripadanya. Ingat bahwa ketika di Sungai Yordan, Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes, maka Yohanes menolak untuk membaptisnya. Sebab Yohanes berkata bahwa dia tidak layak, bahkan mau melepaskan kasutnya saja dia tidak layak. Dan di dalam Matius pasal 3 ayat 11, bahkan Yohanes berkata bahwa dia yang datang kemudian lebih besar daripadaku. Jadi artinya Yohanes menyadari bahwa Yesus itu beda dengan dia. Sebab bahkan Yohanes juga mengenal benar siapa Yesus. Sebab ketika keluar dia berkata, Yesus datang, dia berkata bahwa inilah anak domba Allah yang akan menebus umatnya. Nah, itu apalagi yang kurang bagimu? Apalagi yang kurang bagimu? Jadi Yohanes sangat mengenal benar siapa Yesus. Nah, lalu bagian yang kamu katakan, Yohanes 17 ayat 3, itu membatalkannya. Oke, mari kita lihat teks itu. Apakah itu benar atau tidak? Tetapi konsep berpikirmu itu sudah gagal dan itu sudah tidak bisa diterima. Nah, Yohanes pasal 17 ayat 3 itu, sebentar ya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Nah, di dalam bagian sini dikatakan bahwa demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, perhatikan bahwa Yesus yang memberi kehidupan kekal kepada domba-dombanya, kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang percaya. Siapa Yesus sehingga ia memberi hidup yang kekal? Nah, oke, mari kita lanjut lagi. Ayat yang ketiga.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, ini merupakan bagian yang kamu kutip. Kemudian, mari perhatikan ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertanyaan bagi kamu, Yesus telah ada sebelum dunia ada. Yesus adalah kekal. Dan yang kekal itu siapa? Yang kekal itu adalah Allah sendiri. Jadi argumenmu saya blokir sampai di sini, sebab kamu tidak mengerti apa yang kamu kutip, karena kebiasaanmu tidak melihat konteks dalam teks ini, tetapi mencomot-comot ayat dan mencocok-cocokkan, lalu membangun sebuah doktrin. Nah, saya mau katakan kepadamu bahwa berhenti memperkosa kitab suci. Berhenti memperkosa kitab suci. Sebab kitab suci ini berdiri atas teks yang memiliki kesistematisan, memiliki kesinambungan atau memiliki koherensi. Jadi kalau kamu copot bagian tertentu memang tidak akan nyambung. Jadi sekali lagi, berhentilah untuk menipu umat-umat, karena kamu akan dihukum oleh Tuhan. Lalu mengenai yang kedua yang kamu katakan, bahwa Matius itu tidak sampai pada pasal 28, tetapi hanya sampai pada pasal 17 ayat 24. Nah, itu kamu omong kosong dari mana? Itu adalah bohongmu, omong kosongmu untuk menguatkan, meneguhkan orang yang telah kau tipu. Jadi sekali lagi kamu berhenti menjadi putar balik. Karena kita tahu persis di mana kesiapanmu untuk menyampaikan itu. Dan yang kamu sampaikan itu tidak benar. Karena kamu mencomot-comot sana sini lalu membangun sebuah doktrin yang bertentangan dengan kitab suci sendiri. Dan saya mau katakan bahwa Injil Matius itu sampai pada pasal yang ke-28. Jadi bukan pasal 17 ayat 24. Jadi kamu yang saudara yang mendengar ceramah dia, jangan berikan pendengaranmu untuk pendengaran yang sia-sia itu. Ya. Jadi buat saudara saya sekalian, saudara seiman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan bimbang dan ragu terhadap iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab untuk memperoleh kehidupan kekal, kamu harus mengenal Yesus Kristus. Mengenal dalam artian mempunyai relasi dengan Dia. Bukan hanya sebatas mengenal, tetapi kamu tidak memiliki relasi yang baik dengannya. Jadi sekali lagi, utusan bisa menjadi Tuhan. Jangan kamu samakan Tuhan dengan otakmu yang tidak seberapa itu. Ya. Nah, buat saudara saya yang seiman, Tuhan kiranya memberkati dan meneguhkan kamu dimanapun kamu berada. Amin.